Shalom, Bapak Ibu yang terkasih, jemaat kita yang kasih karunia yang saya kasihi, selamat pagi. Hari ini adalah ibadah yang istimewa buat kita. Kita memperingati kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang naik menjadi Raja yang mulia, menyiapkan satu tempat yang mulia buat kita. Mari kita menaikkan pujian, kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Naikkan rasa syukur saudara kepada Tuhan. Tinggikan Dia, Dia Raja yang mulia, Dia Raja yang agung. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan
mulia buat kami umat-Mu Tuhan. Tidak ada kuasa di bumi, bahkan langit Kau atasi. Kau nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan buat setiap kami. Engkau Raja yang maha mulia. Engkau yang utama dari segala yang utama dalam alam semesta ini Tuhan. Hanya satu alasan yang membuat Engkau kembali ke bumi Tuhan. Karena Engkau mengasihi kami umat-umat-Mu. Meskipun Engkau pergi naik ke surga, tapi kasih-Mu tetap ada bersama dengan kami Tuhan. Dan kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Dari hati kami yang paling dalam, kami naikkan syukur kami kepada Tuhan. Karena kami memiliki Allah yang dahsyat, Raja yang mulia, yang masih tetap mengasihi kami, menyertai kami, kehidupan kami di bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang menyerahkan waktu ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang beracara sepenuhnya dari setiap waktu-waktu yang kami lewati tengah-tengah ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami bersuka cita pada saat ini memuliakan nama Tuhan, Raja yang mulia itu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara Tuhan. Hari yang bahagia. Ya, kalau Tuhan Yesus dapat naik ke surga, Dia sekali-kali tidak akan meninggalkan kita, tapi Dia pergi ke surga untuk menyiapkan satu tempat yang mulia bagi kita. Dan satu alasan bahwa Yesus tetap ada bersama kita karena Dia mengasihi kita umatnya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari naikkan pujian itu bersama.
Kita akan bersiapkan hati kita untuk firman Tuhan. Biarkan kemuliaan memenuhi setiap umat-Mu pada saat ini Tuhan. Kemuliaan-Mu mengalir dalam setiap rumah tangga, keluarga, dan setiap pribadi kami pada pagi hari ini Tuhan. Dan kami dapat melihat dengan mata iman kami kemuliaan Tuhan yang bersinar dalam kehidupan kami. Dan kami memiliki Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Bagi Yesus
sepenuhnya atas alam semesta ini Tuhan, yang menguasai semua kuasa-kuasa yang ada di langit, di bumi ini Tuhan. Engkau mengatasi segala sesuatunya. Dan kami percaya Tuhan, kasih Tuhan bersama-sama dengan kami. Tuhan memberikan kepada kami perlindungan, kemenangan, pertolongan senantiasa sampai kami bertemu kembali diangkat oleh Tuhan ke dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami adakan pujian ini, segala hormat kami dan kemuliaan hanya untuk nama Tuhan Yesus. Kami siap untuk makan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat Tuhan kasihi. Kiranya damai sejahtera Tuhan melimpah atas hidup kita, dan kesabaran Tuhan juga tinggal bagi hidup kita, sehingga sabar nunggu waktu yang terbaik dari Tuhan. Saya kasihi, hari ini hari spesial. Kenapa? Hari ini adalah kenaikan Isa Al-Masih. Meskipun saya tahu kenaikan Isa Al-Masih kalah pamor dengan Natal, karena biasanya kita hanya berkutit soal Natal dan Natal. Padahal saya kasihi, hari raya Kristen itu ada 5. Ada 5 hari raya Kristen yang harusnya kita rayakan. Yang pertama tentunya Natal atau kelahiran Tuhan Yesus. Yang banyak orang pertanyakan kembali tanggal kelahiran Tuhan. Tapi bagi kita tidak penting. Yang penting maknanya adalah Tuhan lahir sebagai manusia. Karena dia juru selamat manusia, dia tebus manusia, maka dia jadi manusia. Dan kemudian kedua adalah kematian, disebut Jumat Agung. Dia mati menebus dosa manusia. Dia mengasihi manusia, menggantikan kita orang yang berdosa. Dan ketiga adalah Paskah. Yesus bangkit dari kematian, membuktikan dia Allah yang tidak takluk oleh kematian, yang membuktikan dia berkuasa atas kematian. Dan keempat adalah hari ini kenaikan Isa Al-Masih. Dia naik ke surga buat kita. Dan kelima adalah Pentakosta yang akan kita rayakan 10 hari setelah hari raya kenaikan Isa Al-Masih. Saya Tuhan kasihi, kenaikan Isa Al-Masih itu penting buat kita. Sebenarnya kita harus merayakan dengan sukacita. Dan kalau boleh sama porsinya antara Natal, Jumat Agung, Paskah dan kenaikan Isa Al-Masih. Ini harusnya sama-sama dengan meriah kita persiapan begitu rupa. Tapi sayang gereja hanya dengan ramainya merayakan Natal. Saya terkasihi untuk melandasi firman Tuhan pagi ini. Mari bersama saya kita buka Alkitab bersama-sama dari kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Ayat 1, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat keempat, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ayat kelima, kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ayat yang keenam, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya Tuhan kasihi, apa pentingnya kenaikan Isa Al-Masih buat kita? Dan mengapa kita mesti merayakan kenaikan Isa Al-Masih sejajar dengan Natal? Tanpa kelahiran gak ada kematian. Tanpa kematian gak ada kebangkitan. Dan tanpa kebangkitan tidak ada Yesus naik ke surga. Jadi apa pentingnya hari ini kita merayakan kenaikan Isa Al-Masih? Yang pertama, Alkitab mengatakan bahwa Yesus memang bukan dari dunia. Yesus kenapa naik ke surga? Karena dia bukan dari dunia. Mari bersama saya buka Alkitab sekali lagi dari kitab Yohanes dikasihi. Ayat yang ke-8, mari kita buka Alkitab kita sama-sama ya. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-23. Yohanes pasal 8 ayat 23. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas, kamu dari dunia ini.
aku bukan dari dunia ini. Jadi kenapa ada kenaikan Isa Al-Masih? Kenapa Yesus naik ke surga? Dan muridnya berkata, Tuhan, kenapa kau memulihkan Israel? Kau jadi raja, kita makmur, kita kaya, gak ada penyakit menyerang kita. Tuhan berkata, tidak. Tempatku bukan di bumi. Dan tugasku sudah selesai. Ketika tugasku sudah selesai, aku kembali ke tempatku. Karena aku bukan dari dunia. Sehingga ucapan yang terkenal saat disalibkan yang keenam adalah, sudah selesai. It finished. Memang sudah selesai tugas Tuhan, maka dia kembali ke rumahnya, itu mana? Surga yang mulia. Itu yang pertama, kenapa kita merayakan kenaikan Isa Al-Masih. Dan yang kedua, saudara kasihi, kenapa kita merayakan kenaikan Isa Al-Masih? Karena yang kedua adalah Tuhan ke surga menjadikan tempat buat kita. Tempat Tuhan adalah surga. Dan di surga ngapain? Jadikan tempat buat kita. Kita yakin dengan satu keyakinan, hanya Yesus yang bisa membawa kita ke surga. Kenapa? Karena Tuhan memang dari surga. Dia tahu surga, bahkan dia Allah pencipta surga. Saya kasihi, Yesus mendahului kita. Untuk apa? Sediakan tempat bagi orang percaya. Kalau kita percaya dengan dia, kita masuk surga. Kita berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Gak ada seorang pun datang ke surga tanpa Yesus, jalan satu-satunya. Bahkan kita baca Kisah pasal 4 ayat 12. Mari kita temukan sekali lagi Kisah pasal ke-4 ayat 12. Kisah Rasul pasal ke-4 ayat 12. Mari saya tunggu untuk kita menemukan sama-sama. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Saya baca buat tiap kita. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi nggak ada nama lain, nggak ada tokoh lain selain Yesus yang bawa kita ke surga. Yesus telah mendahului kita. Dia sediakan tempat buat kita surga. Mari katakan kanan kirimu di rumahmu, aku sudah punya surga. Karena aku percaya Yesus Tuhan sebagai pemilik surga. Saya Tuhan kasih, inilah inti beragama. Kenapa ada amal? Kenapa ada ibadah? Ada sedekah? Bahkan rela mati syahid untuk agama. Kenapa? Ada yang menderita aniaya. Kenapa dilakukan itu semua? Sudah kasih supaya dapat surga. Saya bersyukur hari ini beritanya pasti kepada kita. Yesus jalan keselamatan satu-satunya ke surga. Saya dan Anda sudah punya surga. Saat kapan? Saat kita percaya dengan Tuhan. Maka hari ini engkau berpindah dari maut kepada hidup yang kekal, dari neraka kepada surga yang mulia. Sekali asal satu kepastian kita, hanya Yesus jalan satu-satunya. Sekali mari bersama katakan, aku udah punya surga. Yang lain mencari surga, aku pasti masuk surga. Nah, kesempatan pagi ini, jadi kita merayakan kenaikan Isa Al-Masih, saya khusus bicara mengenai bagaimana kita mempertahankan surga. Bagaimana kita mempertahankan keselamatan. Bicara soal selamat berarti apa? Selamat dari neraka masuk surga. Nah, gimana caranya agar kita masuk surga, saya kasih? Bagaimana caranya kita mempertahankan surga yang telah kita miliki? Mari baca sama-sama Alkitab kita Filipi pasal kedua. Saya tunggu kita menemukan sekali lagi kitab Filipi, saya kasih pasal yang kedua. Mari bersama saya kita temukan Alkitab kita sama-sama. Kitab Filipi, ya, pasal kedua ayat 12a. Filipi pasal 2 ayat 12a. Saya baca. Hai saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Mari kita pertahankan surga yang telah engkau punyai. Orang mencari surga, kau telah mendapatkannya. Jadi pertahankan itu. Kerjakan keselamatanmu. Jangan sampai hilang keselamatanmu. Saya mungkin pertanyaan kita hari ini adalah, apakah bisa hilang keselamatan? Nah, di luar sana orang berkata, sekali selamat tetap selamat. Tapi kita tidak, Bapak Ibu. Keselamatan itu anugerah, itu tiket. Belum kita terima saat kita nanti kembali ke surga baru kita terima keselamatan itu. Secara hukum memang kita sudah selamat, tapi secara de facto adalah kapan? Waktu kita kembali ke surga. Jadi mari kita kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Jangan dibuang percuma.
mempertahankan itu. Nah, sekasih, contoh paling jelas adalah bangsa Israel. Kalau kita baca 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai 5 menemukan di sana, semua makan makanan mana yang sama. Semua dibaptis dengan embun awan yang sama. Semua jalan ke padang pasir yang sama. Tapi hanya sebagian masuk ke tanah Kanaan. Bahkan 40 tahun mereka putar-putar, sebagian mati. Dan hanya angkatan yang kedua masuk ke Israel, masuk ke tanah Kanaan. Kenapa? Ini membuktikan bahwa semua menerima kabar sukacita surga, semua percaya dengan Tuhan, tapi belum tentu semuanya mempertahankan keselamatan itu sampai garis akhir kehidupan kita. Nah, saya berdoa hari ini, pahami bersama-sama, pertahankan keselamatan itu. Sampai kapan kita ketemu dengan Tuhan, sampai Ia berkata kepada kita, sahabat hambaku yang setia, kalau layak masuk kerajaan surga. Sahabatlah orang-orang setia dengan Tuhan, kalau layak masuk kerajaan surga. Mari kita bertanya hari ini, bagaimana caranya mempertahankan keselamatan, tetap setia sampai akhir kehidupan kita. Ada 3 hal penting kita bahas hari ini. 3 hal penting kita bahas hari ini. Bagaimana kita mempertahankan keselamatan surga milik kita sampai selama-lamanya. Yang pertama adalah tetap percaya Yesus sebagai juru selamat satu-satunya, dan Dia Tuhan atas hidup kita. Sekali saya ulangi, tetap percaya Tuhan Yesus sebagai satunya juru selamat, dan Dia Tuhan atas hidup kita. Mari kita baca sekali lagi Alkitab kita, saudara kasih, dari kitab Yohanes pasal ke-14 ayat yang pertama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Jadi langkah yang pertama adalah tetap percaya hanya Yesus satu-satunya juru selamat. Adakah kita masih ragu hari ini? Masih punya keyakinan ada juru selamat lain selain Yesus? Kenapa kita bisa ragu? Karena ajaran lain yang kita dengar. Kenapa? Karena kita kecewa dengan keadaan. Kenapa? Karena kita merasa berat jadi orang Kristen. Ini loh pokok persoalannya adalah, memang kita yakini Dia juru selamatmu, tapi kadang kita tidak sadar Yesus adalah Tuhan penguasa hidup kita. Ini 2 hal yang bisa dilepaskan. Kalau kau percaya dengan Tuhan dengan segenap hati, mengundang Yesus masuk di hati, maka hari itu kau diselamatkan. Tapi yang kedua, jangan lupa, perhatikan baik-baik, Yesus menguasai hidupmu sebagai Tuhan dan Allahmu. Nah, kadang kita lupa, hanya ingin selamat, tapi lupa hidupmu sekarang jadi milik Tuhan. Maka Dia yang mengatur kehidupanmu sebagai apa? Tuhan. Kata Tuhan berarti apa? Kurios, berarti apa? Tuhan. Dan kita hamba. Nah, banyak orang Kristen kecewa, Bapak Ibu. Udah kenal Tuhan sebagai juru selamat, tapi hidupnya bisa kecewa. Kenapa? Kita yang sedang ngatur Tuhan, kita sedang nyetir Tuhan. Perhatikan baik-baik, seperti murid-murid di Danau Galilea itu, ketika perahu dihantam badai, mengapa mereka ketakutan? Mereka bimbang dan hampir berkata kita mau mati. Kenapa? Satu hal, Bapak Ibu, dia lupa ada Tuhan di buritan. Tuhan yang mengajak mereka berlayar, tapi yang ngatur kemudian adalah mereka. Karena mereka berpikir, aku ini tukang kapal, aku pengalaman di danau ini, sehingga waktu badai menerpa kapal mereka mau tenggelam, mereka ketakutan. Sudah waktunya orang percaya. Ketika kau berkata, Tuhan juru selamatku, kemudian izinkan Dia sebagai Tuhan yang mengatur kehidupan kita. Saudara, iman yang penting adalah iman seperti Maria. Waktu malaikat datang menjumpai dia dan mendengar kabar dia akan hamil, mengandung Roh Kudus, ini mustahil bagi pikiran Maria. Tapi Lukas pertama ayat 38 dengan tegas berkata, Lukas pertama ayat 38 berkata apa? Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah menurut perkataan. Kalau engkau yakin Dia juru selamatmu, tapi kadang gak dapatkan Tuhan sebagai juru selamatmu, ngatur hidupmu, bisa kecewa, Bapak. Kadang-kadang keputusan Tuhan beda keputusan kita. Kadang rancangan Tuhan beda rancangan kita. Percayalah, pasti semua yang terbaik bagi orang percaya. All things happen is God perfect time. Semua Tuhan itu yang kita pikirkan itu
di dalam Tuhan waktunya yang terbaik. Kita bisa berkata sekali lagi, waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati badai, lewati persoalan, waktu Tuhan, God perfect time. Jadi pertama-tama saya ulangi, kadang kita jadi kecewa. Kenapa? Karena kita lupa Yesus selama satu-satunya. Kemudian dia Allah yang mengatur kehidupanmu, yang mengambil keputusan hidup adalah Tuhan. Maka semuanya indah pada waktunya. Itu yang pertama. Saudara, yang kedua adalah bagaimana kita mempertahankan surga keselamatan kita. Yang kedua adalah pikirkanlah perkara-perkara di atas. Kedua adalah pikirkanlah perkara-perkara di atas. Mari baca kita kitab Kolose, sudah kasihi. Kitab Kolose. Kita Kolose pasal ketiga ayat pertama. Kolose pasal 3 ayat pertama. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Saya ulang sekali lagi. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Yang kedua adalah kita belajar memikirkan perkara-perkara di atas. Memang waktu Allah panggil kita di umatnya, gak langsung meninggal, gak langsung ke surga. Kita masih di bumi. Artinya apa? Kita masih punya tugas di bumi, belum langsung ke surga. Tapi meskipun kita ini ada di dunia, jangan lupa pikiran kita satu, kita kembali nanti ke surga. Karena KTP kita dua, KTP bumi dan surga. Kolose berkata dengan jujur, pikirkanlah perkara di atas. Waktu kau bekerja, waktu kau melayani, waktu kau hidup, ingat, satu kelak nanti kau kembali ke surga. Jadi mulai hari ini pikirkan, yang kau kerjakan di bumi ini adalah bekal di surga. Pelayananmu, aktivitasmu, korbanmu, persembahanmu, untuk apa? Semua itu kita kerjakan. Untuk apa? Nanti kita kembali ke surga. Memang kita inginnya adalah lama di bumi atau segera kembali ke surga. Belum Bapak Ibu. Kalau kita masih hidup hari ini, tugas kita belum selesai. Tugas kita belum selesai. Memang kita pengen cepat pulang. Tapi kalau Tuhan belum berkata belum, waktunya belum. Ada waktu nanti buat kita untuk kita kembali ke surga. Jadi kalau dengan tegas berkata, pikirkanlah yang di atas, di mana Tuhan duduk di surga, memerintah di sana. Jadi hati kita, pikiran kita, kerja kita, dua hal. Kerjakan di bumi, tapi ingat semua bekal di surga kita dapatkan dari bumi ini. Kita Filipi, mari baca Alkitab sama-sama. Kita Filipi pasal pertama. Saya tunggu untuk kita menemukan. Kita Filipi pasal yang pertama. Kita Filipi pasal yang pertama. Ayat 21 sampai 23. Filipi pasal pertama ayat 21 sampai 23. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau kita hidup untuk Kristus, mati untuk keuntungan. Tapi kita gak bisa berkata mending mati hari ini. Atau yang kedua, hidup selamanya gak mungkin. Ada pilihan. Ayat 23 berkata, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Ayat 23, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Kita lebih baik memang ke surga, nikmati Tuhan di sana sepanjang umur hidup kita. Tapi ingat sekali lagi, kita belum sampai garis akhir kehidupan kita, masih berjuang. Ayat 22 berkata demikian, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Kiranya hari ini Allah masih izinkan kita hidup, mari kita memberi buah yang terbaik.
Untuk apa kita bawa nanti bekal di surga? Hasilkan buah-buah kehidupan kita. Nah, buah apa Bapak kasih? Buah pertobatan kita. Selama kita masih di dunia ini, hasilkan buah pertobatan, karakter kita makin diubah, makin serupa dengan Dia. Kita bisa berkata, ku mau sepertimu Yesus. Diubah terus-menerus seperti Dia. Dan kemudian kedua, buah apa? Buah jiwa-jiwa. Saat engkau dimenangkan bagi Tuhan, tugas kita belum selesai. Agar lewat hidup yang diubahkan itu, kita bawa jiwa ke tangan Tuhan. Hidup menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kalau lewat hidup kita, nama Tuhan dimuliakan, banyak jiwa dijangkau untuk Tuhan. Jadi hari ini engkau belum dipanggil pulang ke rumah Tuhan, masih ada tugas yang mulia. Bawa jiwa ke tangan Tuhan. Kiranya pahami ini Bapak Ibu. Jiwa menunggu kita untuk menerima kabar sukacita dari kita yang telah terima Tuhan. Dan ketiga adalah buah-buah pelayanan kita. Kesetiaanmu dengan Tuhan, pelayananmu aktif dalam pelayanan, korban waktumu dengan Tuhan, bahkan persembahanmu bagi Tuhan, itulah sarana engkau agar engkau ketika masuk ke surga bawa bekal yang terbaik dari Tuhan. Saudara yang kasih, kita bisa berkata sekali lagi, Kitab Korintus pasal 15 ayat 58. 1 Korintus, mari bersama saya kita buka kitab kita bersama-sama. 1 Korintus pasal ke-15 ayat 58. Karena itu, saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ingat surga Bapak Ibu. Ingat perkara yang di atas, yang kita kerjakan hari ini gak pernah sia-sia. Lelahmu, capekmu, air matamu sekaligus dalam dunia ini adalah bekalmu, diperhitungkan Tuhan. Sehingga waktu kita nanti meninggal, Wahyu pasal 14, mari bersama saya, Wahyu 14. Kita buka Alkitab bersama-sama, Wahyu 14 ayat 13. Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi hari ini bersyukur masih hidup, tapi jangan lupa pikirkan di surga. Surga menanti buat kita yang kerjakan di bumi, persiapan masuk surga. Kita bisa berkata, belakang langit biru ada rumah saya, belakang langit biru tunggu mahkotaku. Atau berkata, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Hari ini pertama-tama ingat sekali lagi Bapak Ibu, Yesus satu-satunya juru selamat kita, dan jadikan Dia Tuhan penguasa hidup kita. Dan kedua, ingat, pikirkan perkara-perkara di atas. Kau boleh bekerja di bumi, tapi ingat semua adalah sarana untuk masuk surga, bawa bekal ke surga yang mulia. Itulah sebab Yesus naik ke surga mendahului kita. Kalau engkau di bumi, gak sia-sia pekerjaanmu, gak sia-sia capekmu, Dia perhitungkan segala lelahmu di bumi ini. Dan ketiga adalah, saya kasihi, bagaimana kita pertahankan keselamatan adalah jangan mudah gelisah. Mari baca Alkitab sekali lagi, bacaan inti kita, Kitab Yohanes. Kitab Yohanes pasal 14 tadi kita baca ulang sekali lagi. Yohanes pasal 14 ayat yang pertama. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Saya temukan terjemahan lain berkata, jangan mudah dikacaukan, jangan mudah digoyahkan pikiran kita. Saya kasih untuk menjaga keselamatan kita, surga yang telah sedia buat kita. Jagai pikiran kita, jangan mudah digoncangkan, jangan mudah diperdaya oleh kuasa kegelapan. Karena terus terang Bapak Ibu, pikiran itu medan peperangan paling luar biasa. Kalau pikiranmu kacau, hatimu kacau, kalau pikiranmu goyah, iman bisa goyah. Sehingga kita berkata, jangan gelisah hatimu, jangan gelisah pikiranmu. Iblis bisa menyerang keadaanmu. Ingat,
Kalau engkau gelisah, kau lengah, iblis menggoda imanmu. Saudara Tuhan kasih, saya berdoa hari ini, kau enggak sedang gelisah hari ini, enggak sedang kacau hidupmu. Tetap fokus kepada Tuhan dengan segenap hati. Saudara, mengapa orang Kristen, termasuk saya, bisa gampang gelisah, gampang kacau, gampang tergeser iman? Karena yang pertama-tama, tidak merasa Tuhan menyertai kita, sehingga kita seorang bergumul sendirian. Kita gelisah karena apa? Kita merasa kita jalan sendirian seperti muridnya. Mereka gelisah, bayangin 3,5 tahun bersama dengan Tuhan, lihat mujizat, pengalaman iman dengan Tuhan. Sekarang Tuhan berkata, aku meninggalkan kalian. Perasaan itu yang mungkin mengintimidasi hidup kita. Kita merasa sendirian, gak ada orang mengerti kita, gak ada orang sayang sama kita, sehingga akhirnya kita merasa tertekan. Tapi hari ini, dengar baik-baik, Yesus naik ke surga tidak berarti tinggalkan kita. Dia mengutus rohnya. Kita peringati sebentar. Nanti 10 hari kita akan doa sungguh-sungguh. Kita akan doa puasa selama 10 hari. Sampai 50 hari nanti, hari Pentakosta terjadi. Roh Allah dicurahkan. Memang kita gak berdoa agar roh Allah curahkan kembali, tidak. Agar kita penuh dengan Roh Kudus. Mari kita sama-sama baca Yohanes pasal 14 Bapak Ibu, ayat yang ke-15 sampai 18. Yohanes pasal ke-14 ayat 15 sampai 18. Saya baca 16 langsung sampai 18. Aku minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Saya baca ayat 18 sekali lagi. Aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Jadi perasaan itu membuat kita seorang sendiri, ditinggalkan. Tidak Bapak Ibu. Dia kirimkan rohnya, tinggal. Bahkan dia Immanuel, imanen sampai selama-lamanya. Yakinlah, bahkan sampai akhir zaman pun tetap menyertai kita. Bahkan dihantarnya nanti kau masuk surga, roh Allah tetap menyertai hidupmu. Sehingga kita perlu berkata, baik bahaya maut, pedang sekalipun, bahkan kematian kita pun enggak dapat misahkan kita di kasih Kristus. Kita dihantar sampai ke surga yang mulia. Jadi kau hari sedang gelisah hatimu karena masa sendiri, tidak, kau enggak pernah sendiri. Yesus yang kau sembah kirimkan rohnya atas hidup, memegang kendali hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Yang kedua, kenapa kita masih gelisah, gampang terkacaukan pikiran kita? Karena kita menyadari kadang-kadang kenyataan yang kita alami berbeda dengan iman kita. Kita punya iman, tapi kenyataan yang kita berbeda. Sehingga banyak orang berpikir, mending aku tinggalkan Tuhan, mending aku gak mencari Tuhan. Bapak Ibu, saya kasih perhatikan baik-baik. Kalau dia Tuhan atas hidupmu, kalau dia mengontrol hidupmu, kenyataan itu memang pahit, tapi semua sebagai sarana kita untuk naik level bersama dengan Tuhan. Memang kenyataan itu pahit, tapi jangan beriman pada kenyataan. Karena kenyataan kita hadapi itu bahwa kita makin mengerti bahwa Tuhan itu punya rancangan paling baik bagi hidup kita. Saudara, masalah yang kau hadapi, baik kau punya pengalaman iman, Tuhan dapat menolong. Penyakit yang kau hadapi membuktikan dia Jehovah Rafa yang dapat menyembuhkan hidupmu. Bahkan mungkin kekecewaan sekalipun membuktikan dia dapat mengobati luka hatimu. Bahkan kalau kamu mengalami kekurangan ekonomi karena corona ini, perhatikan baik-baik, dia Jehovah Jireh yang mencukupi hidupmu. Jadi hari ini jangan beriman pada kenyataan. Imanlah di segala hal yang kau hadapi itu, Allah punya rancangan yang paling sempurna. Saya berdoa pagi ini yang sedang gelisah hatimu karena keadaan, yakinlah dia gak tinggal diam. Percayalah dia bekerja melalui akal dan pikiranmu. Jadi hari ini pertahankan imanmu, pertahankan keselamatanmu. Pertama-tama ulang sekali lagi, jadikan dia juru selamatmu satu-satunya dan Tuhan atas kehidupanmu. Yang kedua, pikirkanlah perkara di atas, ada surga yang menanti buat kita. Dan ketiga,
Jangan gelisah hatimu, jangan terkacaukan keadaanmu. Tetap Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Nah, hari ini, sehingga saya bertanya sebelum kita akhiri ibadah kita, adakah hari ini kau mulai ragu dengan keselamatan? Adakah kita mulai bimbang dengan keselamatanmu? Karena persoalan atau kenyataan hidup yang menimpang. Bapak Ibu, kita belum masuk surga. Kita sedang punya proses untuk ke surga. Semua itu sarana kita untuk nanti diperhitungkan di surga. Tetap percaya dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah berubah. Saya mau berdoa hari ini. Jika engkau hari ini sedang khawatir, kacau hidupanmu karena kenyataan hidup, baik itu sakit yang kau hadapi, pergumulan kau hadapi, apapun kau hadapi, hari ini Tuhan tinggal di hidup. Asal kau percaya dengan Tuhan segenap hati, Tuhan asal melamatmu hari ini. Mari bersama dengan saya yang hari ini sedang susah, gelisah, tawar hati, bahkan mungkin sedang pikirannya kacau oleh karena keadaan yang kau hadapi. Kita mau duduk masing-masing. Bisa angkat tangan tinggi-tinggi. Gunakan imanmu, arahkan tanganmu di HP-mu, di gadget dan TV-mu. Saya mau berdoa buat tiap kita hari ini. Mari bersama kita berdoa. Tuhan, hamba berdoa hari ini sedang gelisah hati, kacau pikirannya, bahkan mungkin meragukan Tuhan. Temui mereka hari ini. Dalam nama Yesus, kasih karunia-Mu berlimpah atas mereka, sehingga mereka melampaui semua hal bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan gak pernah tinggal diam, menyertai mereka senantiasa. Sekarang peluk mereka, genggam tangan mereka pada kemenangan demi kemenangan. Karena janji-Mu ya dan amin tidak pernah berubah. Dan apapun yang kami alami hari ini, karena kami punya surga, harga yang kami bayar tidak mudah, tapi kami tahu sesuai kekuatan kami, Kau mampu menolong kami tepat waktu. Terima kasih pagi ini bersyukur dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Hari ini yang sedang susah, sedang khawatir, bimbang hari ini, kiranya dalam perjamuan suci hari ini Kau diteguhkan kembali. Mari kita siapkan hati kita. Kita masuk perjamuan suci hari ini. Mari siapkan hati kita. Mari siapkan sekarang anggur dan roti kita bersama-sama. Mereka siap di rumah? Mari sama-sama kita siapkan sekarang. Mari angkat kita sama-sama, angkat roti kita di rumah masing-masing. Mari kita berdiri bersama-sama. Sudah semuanya? Kau boleh baca ayatnya. Kau simpan di hatimu sebagai rema minggu ini. Sudah sama-sama, sekarang mari angkat rotimu. Saudara, ini adalah lambang tubuh Kristus. Mari berdoa sama-sama. Jika kau sedang sakit hari ini dan punya persoalan serius, dengan engkau makan tubuh Tuhan, engkau disembuhkan, engkau dipulihkan. Sebelum makan, mari berkata dengan iman, hari ini aku telah bebas, telah sembuh. Kutuk yang telah dipulihkan Tuhan, telah dikuduskan oleh darah Tuhan, oleh kuasa tubuhmu sendiri. Maka penyakit yang menaun, kanker sekalipun, dengan kuasa tubuh Tuhan telah diangkat. Sekali angkat roti atas kepalamu. Malam itu dia mengambil roti, mengucap syukur serta memecahkannya. Inilah tubuhmu yang terpecah-pecah bagiku. Ingatlah waktu kau memakannya, teringat akan aku. Saudara, bukankah roti yang kau angkat adalah tubuh Tuhan sendiri? Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Sekarang mari angkat anggur kita. Kau boleh buka cawannya. Sama-sama kita buka. Mari mulai angkat di atas kepalamu.
Mari engkau berdoa. Yang sedang kepahitan hati, kesusahan hati, rohani kering karena kenyataan pahit yang kau hadapi, kau mulai berdoa. Dengan kuasa darah Tuhan aku dipulihkan. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa. Kegagalan, kebangkrutan, kecelakaan, hamba katakan dalam nama darah Tuhan, aku bebas merdeka hari ini. Seminum dengan firman Tuhan. Malam itu yang mengambil cawan anggur serta berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru, ditumpahkan bagi banyak orang. Ingat, waktu mau minum teringat akan aku. Saudara, bukankah anggur yang kau angkat adalah darah Tuhan sendiri? Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Terima kasih untuk perjamuan suci hari ini. Lewat kuasa tubuh dan darah-Mu, aku dimurnikan, aku dikuduskan, aku diampuni, dibebaskan dan disembuhkan. Sehingga hari ini hidupku baru bersama dengan Tuhan, karena kuasa kebangkitan Kristus aku alami. Haleluya, haleluya. Amin. Saya kasihi, selamat kenaikan Isa Al-Masih. Surga bagianmu. Mari kau pejabat tangan kanan kirimu di rumah, berkata, selamat kenaikan Isa Al-Masih. Surga jadi milikmu. Sudah semua. Yang kedua, selamat kenaikan Isa Al-Masih. Kau adalah penghuni surga. Sekali lagi jangan bimbang dan ragu. Roh Allah sertai hidupmu. Selamat kenaikan Isa Al-Masih. Memberkati kita. Saudara, pagi ini bersama-sama kita juga diberi kesempatan memberi persembahan bagi Tuhan. Mungkin kita lama gak persembahan. Tidak ibadah tidak berarti tidak persembahan. Mari kita persembahan bersama-sama. Mari, ada dua persembahan di gereja kita. Pertama perpuluhan, kedua persembahan biasa. Sudah siap semuanya? Kalau sudah siap, mari sekali lagi kau boleh bangkit berdiri. Mari angkat sekarang persembahanmu bersama-sama. Sudah semua? Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, ini persembahan kami. Karena aku punya surga, punya penyertaan Tuhan. Sekarang belajar memberi. Ini semua milik Tuhan. Hartaku, uangku milik Tuhan. Aku kembalikan bagi Tuhan. Ini perpuluhanku, ini buah sulungku, ucapan syukur. Ini bagimu. Kuberi dengan sukacita, maka surga terbuka buat aku. Tinggal berkat tercurah bagiku, seperti Ishak menabur dan menuai 100 kali lipat. Haleluya, haleluya. Bersama katakan amin. Amin. Saudara, ibadah telah selesai. Mari sekarang berdiri bersama-sama. Arahkan tanganmu bersama-sama. Mari kita terima berkat Tuhan bersama-sama. Haleluya. Tuhan menyertaimu dan memberkati hidupmu. Tuhan menyerahkan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan pada wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Terimalah berkat ke rumah tanggamu, keuanganmu, kesehatan anggota keluargamu, orang masuk rumahmu dalam kasih karunia Tuhan. Dan terimalah berkat Allah Bapa, cinta sayang Yesus sebagai kehidupanmu, dan Roh Allah sertai hidupmu sekarang sampai selama-lamanya, sampai bertemu dengan Tuhan. Dan Dia berkata kepada kita, sahabatlah hambaku yang setia, kau layak masuk kerajaan surga. Mari bersama katakan amin. Amin. Saudara, jangan takut sekali lagi. Kami hamba Tuhan siap mendoakan Bapak Ibu sekalian. Doa kami dari Bapak Ibu sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Berkati kita. God bless Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat Bapak Pendeta Agus yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Berkat buat kita semua. Bapak Ibu, mari kita akan bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Satu pesan yang Tuhan berikan. Ketika Tuhan naik ke surga, Dia tidak meninggalkan kita. Dia menyajikan penolong. Roh Kudus-Nya akan menyertai, menguatkan dan menolong kita selalu. Engkau Yesus Tuhan.
Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.